Halo rekan-rekan usia dimanapun berada, kiranya sehat selalu dan kiranya rekan-rekan usia dalam menyelesaikan soal UAS yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen bisa diselesaikan dalam minggu ini ya, dengan tingkat akhir daripada pengumpulan tugas UASnya. Di sini saya coba akan mempresentasikan secara singkat melalui soal UAS yang diberikan oleh Bapak dosen melalui mata kuliah pembukaan bergerak di kelas 2 dipimpin langsung oleh Bapak dosen Insinyur Ahmad Kusari Eskom Inkomnya di Universitas Saudara. Saya sendiri dengan Universitas Haribu ya, saya sedang aktif bekerja ya, berposisi sebagai manajer di salah satu perusahaan IT, Mitra Informasi PT Mitra Integrasi Informatika atau PT dengan PTMI, salah satu grup daripada Mitra. Saya akan coba langsung memulai presentasi singkat saya melalui uh, aplikasi yang sudah saya kerjakan melalui soal-soal UTS ataupun tugas yang diberikan oleh Pak dosen ini pada pemahaman lebih detail mungkin lebih agar orang-orang yang melihat bisa mengerti apa yang sedang kita kerjakan. Oke, seperti sebelumnya saya mengambil aplikasi dengan nama EduSmart. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya EduSmart ini salah satu aplikasi yang berbasis education yang memang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran secara digital yang seperti kita lakukan saat sekarang ini. Tentu aplikasi ini bisa menarik banyak orang ya, yang tidak mau memang repot offline hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, tentu dalam pembuatan aplikasi ini kita membutuhkan yang namanya dengan friendly use ya, ataupun tampilan-tampilan fitur-fitur yang memang orang bisa senang melihatnya, orang langsung tahu cara penggunaannya seperti itu. Nah, dia kita lihat bahwasanya fitur-fitur ini sangat sederhana memang, tetapi cukup umum dan standar seperti fitur beranda ataupun home ya, kelas atau course ya, kursus ya. Katalog ini tentunya untuk berbagai materi pelajaran ya. Maksudnya materi belajar ya, studi material, home diskusi ini penting. Home diskusi ini agar interaksi antara siswa bisa lebih dapat ya komunikasinya dengan para guru tentunya ya. Terus ada juga schedule ya, terus profile, terus pengaturan setting, terus bantuan ya. Bantuan ini tentu adalah standarisasi dalam sebuah aplikasi yang dimana ketika si pengguna tidak mengetahui hal-hal yang dia ingin lakukan, hal yang memang terjadi error, masalah apapun, dan inilah tempatnya. Tentu di poin terakhir tentang upload ya. Upload ini penting di versi berapa eh, aplikasi ini buat pada saat nah, kita lihat pada menu beranda ya. Apa saja sih yang ada di menu beranda ini? Seperti pada kita lihat di gambar ini ya, home ya. Bisa eh, kita lihat bahwasanya awal aplikasi yang didirikan dengan aktivitas mulai itu sendiri gitu. Nah, isinya tentu berikan pendidikan ya, terus kelas aktif gitu, progres, belajar ya, ada juga proses ini tentu berupa grafik lah tentunya dia presentasi apa yang si pelajar tersebut ya dengan guna gitu. Nah, kita bisa lihat juga kelas ya, apa saja yang bisa kita dapatkan daripada menu kelas ini. Tentu deskripsinya itu terus halaman untuk mengakses kelas-kelas yang tersedia, terus kelas contohnya itu ya tentu dengan kelas kita sendiri ya, data kelas yang sudah kita ikutin, terus katalognya juga ya, terus pencarian kelasnya juga ya kalau misalkan kosong atau apa gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat dengan materi belajar ya di menunya ya, studi material ya. Nah, tentu diskusinya ini terlepas daripada koleksi materi pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk teks, video, atau video yang seperti kita lakukan saat ini di usia seperti itu. Nah, isinya tentu banyak hal ya, bisa e-book ya,
elektronika ya, mata pelajaran ya, terus video-video pembelajaran yang diberikan oleh pelajar seperti dosen yang diberikan kepada kita saat ini di usia seperti itu. Terus banyak juga soal-soal latihan, bank soal gitu, kuis dan tes ini standar ya. Oke, nah yang tak kalah penting dalam menu ini, aplikasi EduSmart ini adalah diskusi forum ya. Nah, diskusi forum ini menjadi salah satu ciri yang memang bisa kita tempatkan dalam satu aplikasi berbasis online ya. Tentu ini agar si pengguna dan si pengajar dapat berdiskusi secara real time ya. Nah, isinya tentu forum umum lah ya, melalui topik-topik terkait pendidikan yang memang sedang dikerjakan ataupun yang diambil. Tanya guru, ruang untuk bertanya langsung ya, direct langsung kepada guru yang bersangkutan. Jadwal ya, nah schedule. Nah, tentu jadwal di menu ini bisa kita lihat bahwasanya sebagai kalender untuk mengatur dan mengelola waktu belajar. Kapan waktu belajar diambil, kapan waktu belajar itu selesai. Gitu. Nah, terus isinya tentu jadwal kelas ya, yang menampilkan dengan jadwal yang akan datang. Bisa juga sebagai mengingatkan tugas, ya, sebagai pengingat ya, menjelaskan tugas atau ujian yang akan datang. Gitu. Kegiatan lain tentu bisa juga sebagai menambah jawab kita dan kerjaan kita. Mungkin tentunya agar si pengajar tahu jawab kita juga. Profile ya, profil tidak kalah penting juga ya, seperti halaman si pengguna itu. Terus di profil ini juga nanti akan bisa ditampilkan informasi pribadi dan preferensi daripada si pelajar tersebut ya. Tentu standarisasinya seperti nama, email, dan informasi lainnya. Kadang juga kalau kita ada pengalaman-pengalaman seperti sertifikat ya, itu bisa kita tampilkan seperti pengaturan setting ini juga standar dalam sebuah aplikasi. Tentunya sebagai tempat untuk menyesuaikan peraturan aplikasi itu sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu. Ya, bisa berupa notifikasi, ya, mode gelap, bahasa yang kita memang ingin tahu ya, privasi dan keamanan juga tentu ini tak kalah pentingnya. Nah, bantuan help ya, menu ini tak kalah penting seperti itu. Yang dimana memang menu ini hampir semua aplikasi menyediakan. Contohnya itu adalah panduan pengguna ya, ataupun guideline ya, ataupun tutorial untuk menggunakan aplikasi ini agar lebih memahami isi-isi yang ada di dalamnya. Tentu juga bisa juga sebagai pertanyaan ataupun ketika ada terjadi trouble itu langsung bisa ditanyakan langsung di menu bantuan ini. Itu. Daftar kontak juga bisa dibuat di menu ini. Nah, abot ya tentang ini. Ini adalah informasi mengenai aplikasi si EduSmart ini sendiri. Bisa berupa versi aplikasi ya, versi berapa, terus tim-tim pengembang yang ada di dalam aplikasi ini bisa juga ditampilkan ya, di menu upload ini. Dan license-nya juga bisa kita tampilkan di menu upload. Oke, kita coba beralih kepada background tax ataupun async tax and async tax loader ya. Ya, penjelasan penggunaan mengenai async tax ini. Bisa kita lihat bahwasannya penggunaan async tax ini adalah parameter pertama yang bisa diinput ataupun yang diterima oleh background. Terus bisa juga sebagai parameter kedua void ya, yaitu tipe data untuk menampilkan progress ya, progress tentunya. Bisa juga parameter ketiga string ya. Tentu ini adalah tipe data hasil output daripada doing background yang digunakan di on-post execute. Nah, bisa kita lihat juga di sini ya, doing background itu ya, doing background string ya. Nah, override ya, protect string, doing string, nah, terus bisa juga kita
tanpa proses untuk digunakan belakang. Nah, biasanya metode ini berjalan di thread latar belakang ya. Nah, terus URL-nya adalah yang dikirimkan si asyntax ini sendiri gitu. Nah, fungsi download URL ini tentu sebagai eh, sebagai sebagai apa namanya untuk mengambil data dari si URL tersebut. Nah, hasil dari download URL ini tentu akan dikembalikan kembali sebagai output string. Nah, yang kedua kita bisa lihat on post execute string result ya. Override ya, protect find on post string result ya. Nah, metode ini berjalan di thread UI utama, terus parameter resultnya itu tentunya hasil dari doing background tadi gitu. Nah, text view.cell, nah ini untuk memperbarui tampilan UI dengan data yang telah diunduh atau download. Nah, kapan asing ini bisa digunakan? Ya tentu asing digunakan untuk menjalankan tugas berat di latar belakang, nggak selalu ya pada saat-saat tentulah seperti ya mengunduh ataupun mendownload data dari internet, terus memproses file yang besar, tentu bisa juga. Terus menghindari ANR ya, apanya itu aplikasi yang non respon, yang tidak merespon aplikasi yang memang karena seperti hang gitu ya. Terus tugas-tugas berat ya bisa juga. Oke, di sini kita coba melihat bahwasannya ada penjelasan penggunaan asyntax loader ya. Nah, penjelasan ini tentu bisa kita lihat seperti contoh implementasi asyntax loader yang memang merupakan alternatif dari asyntax. Nah, untuk menangani tugas-tugas layar di dalam loader API, bisa kita lihat bahwasanya task-task ya ataupun sintak ya, sintak yang kita buat di sini standar ya, public class data loader, external string, public data loader ya. Penjelasan daripada sintak ini bisa kita lihat bahwasanya public class loader extend asyntax ini berarti kelas ini mengembalikan hasil berupa list ya, berupa daftar string ya. Terus asyntax loader ini adalah kelas bawaan Android yang membantu dalam membuat data secara efisien di latar belakang tanpa mengukur si UI tersebut. Nah, bisa juga konstruktor data load ya, konteks. Nah, ini kalau bisa kita lihat bahwasanya digunakan untuk memanggil konstruktor bawaan dari si asyntax loader tersebut. Tentunya konteks ini diperlukan ya untuk mengakses resource aplikasi sendiri. Yang ketiga itu load background ya. Yang seperti bisa kita lihat ya di override-nya ya, di public list ya. Terus kita buat juga background configuration data, itu data. Metode utama yang berjalan tentu di belakang. Nah, digunakan untuk mengambil atau memproses data secara asinkron tentunya ya. Nah, di sini fetch data adalah sebuah metode yang memuat data dari sumber tertentu, misalnya database atau internet ya. Nah, di sini kita coba bisa melihat bahwasanya ada perbedaan antara asyntax loader dengan asyntax. Tentu perbedaannya itu hanya mengambil 3 ya masing-masing, seperti bisa kita lihat di layar. Asyntax loader menggunakan mekanisme caching untuk mempertahankan data, sementara asyntax tidak menyimpan data setelah proses itu selesai. Nah, bisa kita atur saat konfigurasi berubah seperti di layar. Asyntax sendiri akan dihancurkan jika aktivitasnya dihancurkan. Terus terakhir lebih cocok untuk tugas yang sering diulang seperti membuat data dari database atau API. Sedangkan asyntax sendiri cocok untuk tugas sekali jalan seperti mendownload file ya. Nah, bagaimana dengan background task internet connection? Bisa kita lihat di layar ya, task-task yang memang kita gunakan menggunakan HTTP URL connection ya, atau pustaka seperti retrieval untuk komunikasi jaringan. Contohnya seperti HTTP URL connection ya, bisa kita lihat di sini. Nah,
Fungsi ini tentu digunakan untuk mengambil data dari internet menggunakan HTTP GET request. Cara kerjanya membuat koneksi ke URL yang menggunakan HTTP URL koneksi tadi. Terus mengatur metode GET ya untuk mengambil data dari server. Terus membaca respon server, juga mengkonversi data, mengambilkan data agar bisa digunakan di aplikasi tersebut. Contoh penggunaannya bisa kita lihat ya, Microsoft fetch data from web ya, HTTP, example data. Hasilnya berupa data server dalam format JSON atau text ya. Umumnya JSON sih formatnya. Broadcast and service ya, bisa kita lihat ya, broadcast receiver ya. Tentu ini untuk menangani siaran sistem seperti perubahan suatu koneksi. Bisa kita lihat ya stringnya ya. Terus juga ada service. Layanan ini tentu untuk berjalan, untuk menjalankan tugas di latar belakang, layar belakang ya, background belakang. Nah, bagaimana implementasi alarm dan tutorial? Nah, gunakan alarm manager untuk mengatur alarm atau penjadwalan ya. Ini sudah cukup kita atur sedemikian rupa seperti apa dalam mengatur alarm atau penjadwalan alarm yang ada di dalam aplikasi EduSmart ini. Efisien data transfer dan job scheduler ya. Nah, di sini kita menggunakan work manager ataupun job scheduler untuk data belakang lebih kompleks ya. Kita lihat ya tasknya ya, job infonya seperti apa, komponen name-nya seperti apa, job scheduler-nya. Nah, di sini bisa juga kita lihat conception, preference, and setting-nya ya. Nah, ini digunakan tentu untuk menyimpan data seperti preference di end user atau scheduler tersebut. Room life data and view model ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk arsitektur yang lebih terstruktur. Bisa kita lihat task-tasknya ya. Nah, storing data with room Hewlett Primer ya. Tentu hal ini digunakan untuk room menyimpan data secara lokal yang lebih efisien tentunya gitu. Terus bisa juga berupa entity, DAO, database ya. Oke, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya presentasikan melalui aplikasi yang telah saya kerjakan dari TS tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Dan ini saya mohon maaf pada Bapak dosen apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan aplikasi penyelesaian soal UAS yang diberikan kepada saya khususnya dalam mempresentasikannya juga mungkin masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf, ke depan bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan hal-hal yang memang pimpinan daripada Universitas HMN Asia. Tuhan Bapak dosen sehat selalu, kita semua sehat selalu,